Halo, ketemu lagi. Hari ini pembelajaran kita melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen yang akan kita bahas hari ini adalah yang berbentuk, kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu bentuknya adalah A dikali A pangkat X ditambah B ini di sini kuadrat, di sini A pangkat X ditambah C kurang dari sama dengan 0. Ini tanda kurang dari lebih sama dengan, bisa jadi lebih dari sama dengan, bisa jadi lebih dari sama dengan, bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari. Bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Nah, bagaimana kalau kita masuk langsung ke soalnya? Misalnya ada soal 2 pangkat 2x dikurang 2x ditambah 1 dikurang 8 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ada soal kayak gini, pertama kita bentuk dulu pertidaksamaan ini menjadi seperti yang di atas. Nah, ini 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan. Ini sudah dipelajari di sifat eksponen. Nah, ini sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan. 2 pangkat x dikuadratkan. Lalu ini dikurang 2 pangkat x ditambah 1. Ini sama dengan 2 pangkat x dikali dengan 2. Ini juga dipelajari di sifat eksponen. Nah, supaya bentuknya lebih bagus, maka kita tulis 2-nya di depan. Jadi 2 pangkat x dikali 2 jadi 2 dikali 2 pangkat x. Seperti ini. Nah, dikurang 8 tidak berubah, lebih dari sama dengan juga tidak berubah. Nah, sekarang kita misalkan. Kita misal 2 pangkat x itu sama dengan y. Lalu kita tulis ulang jadi y kuadrat dikurang 2 dikali y dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini sudah bisa kita selesaikan karena bentuk seperti ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat yang sudah pernah dipelajari. Nah, pertidaksamaan kuadrat ini kita faktorkan terlebih dahulu. Cara memfaktorkannya seperti biasa, kita lihat nilai dari C yaitu negatif 8. Lalu kita lihat faktor-faktornya. Faktor dari 8 itu ada 1 dan 8, 2 dan 4, 4 dan 2 sama aja. Jadi ini aja, cuma faktornya cuma ada ini. Nah, tambahkan simbol-simbol positif atau negatif sehingga jumlah dari kedua bilangan ini adalah negatif 2. Kalau 8 dan 1 kita jumlah keduanya jadi 9. Kita kurang di 8 jadi negatif 7. Kita kurang di 1 positif 8 jadi 7. Kita kurang keduanya juga jadi negatif 9. Nggak ada yang membentuk negatif 2. Nah, kita coba yang ini sekarang. Positif keduanya jadi bilangan 6. Kalau di sini negatif 2 dikurang 4 jadi negatif 2. Ketemulah bilangan yang ingin kita temukan. Nah, kalau udah seperti ini berarti akar-akarnya adalah ini, plus 2 dan negatif 4. Maka dapat kita tuliskan y plus 2 dikali dengan y negatif 4. Ini lebih dari sama dengan 0 tetap. Nah, seperti itu cara memfaktorkan persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan materi yang kemarin juga, pertidaksamaan kuadrat. Kita buat ini, ketika ini diturunkan, kita buat jadi y plus 2 sama dengan 0, maka kita dapat y sama dengan negatif 2. Nah, kalau di sini, ketika y negatif 4 sama dengan 0, maka kita dapat y sama dengan 4. Negatif 4 pindah ruas ke kanan menjadi 4. Ini juga sama, positif 2 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita buat garis bilangan. Garis bilangan yang memuat negatif 2. Ini bulatan penuh. Kenapa? Karena simbolnya lebih dari sama dengan negatif 2 dan 4. Nah, sekarang kita identifikasi positif, negatif, atau positifnya. Kita ambil yang di tengah dulu. Di sini ada 0. 0 ini kita substitusikan ke fungsi ini, fungsi ini.
0 dikurang 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 8, negatif 8. Nah, apakah negatif 8 lebih dari sama dengan 0? Bukan, maka nilainya negatif 8. Maka di sini kita beri simbol negatif. Nah, sekarang di sini negatif. Ambil saja negatif 10. Negatif 10 dikuadratkan negatif 10. Kita coret-coretan di sini. Negatif 10 dikuadratkan dikurang 2 dikali negatif 10 dikurang 8. Negatif 10 dikuadratkan 100. Negatif dikali negatif positif. Lalu negatif 2 dikali negatif 10 juga positif. Positif 20 dikurang 8. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa nilainya itu positif, maka kita bisa tulis di sini adalah positif. Nah, sekarang yang di sebelah kanan, kita ambil saja di sini ada 10 kan. Kita ambil 10. Sama, kita coret-coretan aja di sini. 10 dikuadratkan dikurang 2 dikali 10 dikurang 8. 10 dikuadratkan 100. Negatif 2 dikali 10 negatif 20 dikurang 8. 100 dikurang 20 dikurang 8. Hasilnya pasti positif karena 100 lebih besar dari bilangan tersebut kan, maka di sini juga positif. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal lihat simbol di sini. Simbol di sini ada lebih dari sama dengan, maka kita yang lebih dari sama dengan itu kan berarti bilangan positif. Maka yang merupakan daerah penyelesaian adalah yang positif. Seperti ini. Nah, tapi nggak selesai di situ. Kenapa? Karena ini baru nilai dari Y. Jadi kita dapat bahwa Y itu kurang dari negatif 2, kurang dari sama dengan, atau Y itu lebih dari 4 ya kan, lebih dari sama dengan 4. Nah, belum selesai di sini karena di sini nilainya X, sedangkan di sini masih Y. Kita harus substitusikan balik dari Y ini menjadi 2 pangkat X. Kita kembalikan, jadi Y menjadi 2 pangkat X kurang dari sama dengan negatif 2, atau 2 pangkat X lebih dari sama dengan 4. Nah, kita lihat yang sebelah kiri dulu. 2 pangkat X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, 2 pangkat X, 2 pangkat berapapun, hasilnya itu pasti positif. Sehingga tidak mungkin 2 pangkat X itu kurang dari sama dengan negatif 2. Hal ini sudah dibahas harusnya. Jadi 2 pangkat, kita contoh saja ya, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2, bilangan positif. 2 pangkat berapa? Misalnya 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu akar 2. Akar 2 juga bilangan positif. Nah, maka di sini 2 pangkat X sama dengan negatif 2 itu tidak ada penyelesaiannya. Nah, kita selesaikan yang sebelah kanan. Karena yang tidak ada berarti jawabannya hanya ada di sebelah kanan. 2 pangkat X lebih dari 4. Ini 2 pangkat X lebih dari sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, seperti ketidaksamaan yang bentuk sebelumnya, kita dapat turunkan hanya yang pangkatnya saja. Jadi di sini hanya bisa ditulis hanya X lebih dari sama dengan 2. Nah, inilah jawabannya. Jadi karena di sini tidak ada himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya hanyalah HP hanya X, di mana X lebih dari sama dengan 2. Dan ini adalah jawabannya dari penyelesaian. Ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Seperti itu. Nah, gimana kalau contoh lain? Misalnya soalnya seperti ini. Contohnya contoh lain ya. Nah, sama, kita buat dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi seperti bentuk yang di atas. Bentuk seperti ini. Ini 3 pangkat 2X ditambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 2X dikali 3. Ini juga sudah dipelajari di sifat. Bisa kita tuker ya, karena ini perkalian bisa kita komutatifkan. Maka jadi 3 pangkat 2X dikali 3 bisa menjadi 3 dikali 3 pangkat 2X dikurang 28 dikali 3 pangkat X ditambah 9 kurang dari 0.
Nah, ini bentuknya udah seperti yang di atas, tapi di sini belum ya. Nah, 3 pangkat 2x itu sama dengan 3 pangkat x dikuadratkan. Karena ketika a pangkat b dipangkatkan, c itu sama dengan a pangkat b dikali c. Seperti itu ya, setuju ya? Jadi kalau ini ditulisnya seperti ini. Nah, kita lanjut, karena bentuknya sudah seperti yang di atas, kita tinggal misalkan. Misal 3 pangkat x itu sama dengan p, misalnya tadi y, sekarang p, sama aja. Nah, kita tinggal tuliskan 3 dikali p dikuadratkan negatif 28 dikali p ditambah 9 kurang dari 0. Nah, ketidaksamaan ini harus kita faktorkan seperti yang tadi. Cara memfaktorkannya adalah kita lihat bilangan c, tapi karena di sini a-nya bukan 1, maka kita kalikan bilangan c dan a. 9 dikali 3 adalah 27. Maka kita lihat 27. Nah, 27 ini memiliki faktor-faktor apa aja? 27 itu berarti ada 1 kali 27, ada 3 kali 9. Nah, seperti biasa dari faktor-faktor ini kita beri positif atau negatif supaya jumlahnya menjadi negatif 28. Nah, sudah terlihat ya, supaya menjadi negatif 28 maka perlu negatif 27 dan negatif 1. Nah, negatif 27, negatif 1. Nah, kalau udah seperti itu kita tulis, kalau sudah seperti ini kita tulis bentuknya seperti ini, 1 per A, A-nya 3, jadi 1 per 3 dikali 3P, tutup kurung, 3P, tutup kurung, kurang dari 0. Nah, di sini itu kita isi dengan bilangan ini. Di sini negatif 1 dan negatif 27. Nanti di sini negatif 1, di sini negatif 27. Nah, di sini ada sepertiga. Sepertiga ini bisa kita kalikan dengan yang ini karena pas gitu. Sepertiga dikali 3P nanti jadi P, sepertiga dikali 27 nanti 9. Maka hasilnya nanti jadinya seperti ini, 3P negatif 1, sepertiga dikali dengan ini, sepertiga dikali dengan ini, maka dikali dengan P dikurang dengan 9. Sepertiga dikali 3P, P, sepertiga dikali negatif 27, negatif 9, ini kurang dari 0. Nah, kalau udah seperti ini diapain? Kita turunkan seperti biasa, 3P kurang 1 itu kita anggap sama dengan 0. Lalu maka kita menemukan 3P sama dengan 1, negatif 1 pindah keluar ke kanan menjadi 1. Lalu kita dapat bahwa P-nya itu sama dengan, sama-sama kita bagi 3 kedua ruas, jadi 3P per 3 itu jadi P, 1 dibagi 3 itu jadi sepertiga. Nah, kalau yang P-9 ini kita samakan dengan 0, maka kita dapat P sama dengan negatif 9 pindah ruas ke kanan menjadi 9. Nah, kita dapat nih P-nya sepertiga dan P-nya 9. Nah, setelah itu tahap apa yang kita harus lakukan? Setelah itu adalah membuat garis bilangan. Nah, karena ini simbolnya kurang dari, maka simbolnya bulat, kosong. Nah, sepertiga dan 9 kita tulis sepertiga dan 9. Sepertiga di kiri karena lebih kecil dari 9. Lalu kita identifikasi di sini apakah positif atau negatif di ketiga titik itu. Misalnya kita ambil di sini ada 0. 0 kurang dari sepertiga kan, maka di sini ada 0. Nah, kita uji coba 0 ini ke persamaan ini. Persamaan ini. 3 dikali 0 kuadrat 0. Dikurang 28 dikali 0, 0. 0 ditambah 9 positif 9, maka di sini positif. Nah, kita uji coba juga di sini. Misalnya yang lebih dari sepertiga tapi kurang dari 9, kita ada 1 di sini, ya kan? 1 itu lebih dari sepertiga tapi kurang dari 9. Nah, kita uji coba 1. Kita coret-coret di sini, 3 dikali 1 kuadrat dikurang 28 dikali 1 ditambah 9. Nah, berapa hasilnya? 3 dikali 1 kuadrat 3 dikurang 28 dikali 1 28 ditambah 9. Nah, hasilnya positif atau negatif? Negatif 28 ditambah 3 negatif 25. Negatif 25 ditambah 9
Negatif atau positif? Negatif. Maka di sini dapat kita tuliskan negatif. Kita tidak terlalu begitu peduli dengan angkanya, yang penting hanya notasinya positif atau negatif. Nah, setelah itu yang di sebelah kanan, di sini kita ambil aja 10 misalnya. Kita coret-coret di sini, 3 dikali 10 kuadrat dikurang 28 dikali 10 ditambah 9. 10 kuadrat itu 100, jadi 3 dikali 100 dikurang 28 dikali 10, 280 ditambah 9. Nah, di sini adalah 300 dikurang 280 ditambah 9. 300 kurang 280, 20. 20 tambah 9 positif ya. Maka di sini simbolnya positif. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita lihat simbol di sini. Di sini simbolnya kurang dari. Maka yang kita arsir adalah yang nilainya negatif. Kita arsir di sini. Maka kita dapat bahwa sepertiga kurang dari P kurang dari 9. Nah, jangan lupa ini baru P, belum X. Kita harus kembalikan lagi 3 pangkat X ini sama dengan P. 3 pangkat X sama dengan P. Maka di sini kita kembalikan 1/3 kurang dari 3 pangkat X kurang dari 9. Nah, kalau udah pertidaksamaan seperti ini, sama caranya seperti yang telah dipelajari. Kita buat saja semuanya menjadi 3 pangkat. 1/3 itu sama dengan 3 pangkat negatif 1, ya. Kan A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A. Jadi sama aja ya, 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3. Nah, terus ini kurang dari tetap 3x kurang dari 9. 9 itu adalah 3 kuadrat ya kan. Jadi di sini bisa kita tuliskan 3 kuadrat. Nah, kita tinggal turunkan saja pangkat-pangkatnya karena di sini sudah 3 semua. Maka negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Ini adalah jawabannya. Jadi HP-nya adalah X, di mana X itu adalah lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 2. Ini adalah jawabannya. Dari pertidaksamaan ini. Seperti itu untuk pertidaksamaan eksponen dengan bentuk A dikali A pangkat X kuadrat ditambah B dikali A pangkat X ditambah C kurang dari sama dengan 0. Atau pertidaksamaannya bisa lebih dari sama dengan, bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari sama dengan. Itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih.